Bapak Ibu, setelah kepala sekolah melakukan observasi dan melakukan penilaian di akun PMM Bapak Ibu, maka tahap selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi rencana tindak lanjut dari hasil penilaian kepala sekolah. Bagaimana caranya? Caranya kayak biasa, kita masuk dulu ke PMM ya. Jadi Bapak Ibu bisa dari handphone ataupun dari laptop. Saran saya dari laptop. Nah, ini tampilan PMM saya. Kemudian kayak biasa kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, kemudian ini tampilan yang baru ya Bapak Ibu, jadi jangan bingung. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri ya, ada beranda guru dan pusat bantuan. Nah, di mana kita klik? Kita klik yang tanda segitiga ke bawah ini, kita pilih yang guru sebagai pegawai. Nah, tampilan PMM Bapak Ibu akan seperti saya ya, karena sudah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah. Kalau belum, itu masih 25% ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan penilaiannya, bisa menghubungi kepala sekolah supaya untuk dilakukan penilaian. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih cek langkah observasi. Nah, di sini dia ya. Nah, ada dua tahapan yang sudah kita lalui ya, isi dokumen persiapan, menunggu atasan melakukan observasi, ini sudah dilakukan, sudah centang hijau. Nah, selanjutnya ini sudah terbuka ya Bapak Ibu ya di bagian isi dokumen tindak lanjut. Jadi tanda gemboknya ini sudah terbuka, jadi Bapak Ibu bisa isi seperti itu. Nah, ini kebetulan saya sudah mengisinya, cuman belum saya kirim. Saya tinggal klik lanjutkan saja. Nah, ini hasil dari penilaian kepala sekolah. Sebenarnya kemarin saya pilih 2 ya, melakukan refleksi dinamika kelas dan juga penguatan positif. Pada saat kepala sekolah menilai, ini tampilannya masih yang lama sehingga muncul tiga dari rencana yang saya lakukan ya. Jadi ini ada penilaian dari kepala sekolah ya. Nah, di sini ada rekomendasi ya. Ini ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk kita dari hasil observasi kita yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita pilih lanjut. Nah, ini adalah dokumen tindak lanjut yang akan kita isi. Langkah-langkahnya bisa kelihatan di sini. Yang pertama kita lakukan dulu refleksi ya, berdasarkan penilaian observasi dari kepala sekolah. Seperti tadi sudah ada penilaian dari kepala sekolah. Jadi kita lakukan refleksi dari hasil penilaian tersebut. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan atasan supaya kita lebih mudah dalam mengisi formulir ini, dan kita lakukan upaya tindak lanjut. Nah, bagaimana cara mengisinya? Bapak Ibu pergi ke bagian bawah sini, ini akan ada yang Bapak Ibu isi, yaitu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ada pertanyaan, yaitu apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini dia ada panduannya ya Bapak Ibu ya. Nah, tantangannya itu bisa salah satu dari kondisi yang sudah ada di panduannya. Apakah kesulitan yang Bapak Ibu hadapin, aspek praktik yang ingin Bapak Ibu tingkatkan, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran dan lain sebagainya. Ini ada panduannya. Yang saya isi adalah seperti hasil observasi tentunya ya. Ketika observasi, tantangan yang saya hadapi atau yang saya alamin itu saya tulis di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi saya buat seperti ini ya. Jadi pada saat saya diobservasi hasil refleksi saya dari penilaian kepala sekolah, kesepakatan kelas itu sudah dilakukan selama ini, namun perlu ditingkatkan lagi. Nah, ada beberapa kesulitan yang saya hadapi seperti pada saat refleksi dinamika peninjauan kesepakatan kelas, beberapa murid kurang aktif memberikan umpan balik. Kemudian ada beberapa murid yang tidak menjalankan atau melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakatin. Nah, contohnya itu saya buat di sini menjaga kebersihan ya, masih terlihat ada siswa yang melanggarnya. Untuk kedepannya saya akan lebih mendengarkan pandangan peserta didik
kemudian saya perlu melakukan restitusi. Jadi ini hasil dari refleksi saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke bawah ya. Nah, setelah kita melakukan refleksi, kita mengisi yang namanya pilihan belajar. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran? Nah, tadi di refleksi tantangan saya ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu siswa kurang aktif gitu ya ketika saya melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas. Siswa kurang aktif gitu, hanya beberapa saja yang memberikan umpan baliknya. Jadi tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan yang pertama adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam merespon umpan balik yang saya berikan. Kemudian tadi di refleksi ini ada juga ya, saya perlu melakukan restitusi karena ada yang melanggar dari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi saya pilih ada 2 ya tujuan tindak lanjut saya. Yang pertama tadi adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam merespon umpan balik, dan yang kedua adalah melakukan upaya restitusi kepada siswa yang melanggar kesepakatan. Nah, setelah itu apa upaya-upaya yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya yang 2 tadi? Upayanya saya buat ada 4 ya. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan guru mengenai strategi dalam menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, saya melakukan refleksi mengenai kesepakatan kelas secara berkala bersama siswa. Jadi ini perlu saya lakukan menurut saya. Kemudian yang ketiga, saya bisa melakukan praktik simulasi dengan rekan guru melalui Kombel atau dengan guru penggerak di sekolah lain terkait dengan restitusi. Dan yang keempat, melihat praktik pembelajaran dari rekan sejawat yang berhasil dalam pengelolaan dinamika kelas dan menerapkan kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kapan Anda akan melakukan ASI tindak lanjut ini. Nah, saya buat di sini ada 3 ya, karena kemarin kita seharusnya setelah dilakukan penilaian kita langsung mengisi ya, PMN kita. Jadi kemarin sudah dilakukan observasi di bulan Februari, maka tindak lanjut dari tindak lanjut dari saya ini ingin saya lakukan di bulan Maret, April, dan Mei 2024. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini kita tinggal pilih saja Bapak Ibu ya, jadi kita tidak perlu menuliskan, kita tinggal pilih, ada beberapa ya. Ada menurut Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu butuhkan ya? Dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan? Apakah sumber daya untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau praktik, penyediaan atau pembelian alat-alat dukung pembelajaran, dan sampai ini semua? Atau Bapak Ibu kalau misalnya ada yang Bapak Ibu butuhkan tidak ada di opsi ini, Bapak Ibu bisa klik lainnya. Kemudian Bapak Ibu ketikkan di sini apa yang Bapak Ibu inginkan ya. Apa yang bisa mendukung Bapak Ibu. Ini contohnya penggunaan kelas untuk praktik simulasi misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini saya pilih yang ini saja, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik ya. Jadi membutuhkan ini, kalau saya membutuhkan ini. Kemudian, nah ini ada opsional ya Bapak Ibu. Nah, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ini opsional. Jadi kalau tidak diisi pun ini tidak apa-apa sebenarnya ya Bapak Ibu, karena sifatnya opsional. Namun setelah saya cek di PMM ini nanti karena belum terbuka, jadi saya tidak tahu bagaimana nanti untuk rencana belajarnya, apakah wajib dari PMM atau tidak ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita lihat kembali ya Bapak Ibu, saya buka yang baru ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari ini ya isi dokumen tindak lanjut, nah dari tahap ini
Kalau sudah kita isi, maka nanti akan terbuka ini Bapak Ibu ya, gembok ini akan terbuka. Nah, ini adalah tindak lanjut observasi. Nah, di sini kalau saya baca itu adalah pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Makanya tadi yang di sini ini kan dia sifatnya opsional, tapi saran saya karena nanti di sini kita diminta untuk mempelajari pilihan belajar dari PMM, maka saran saya Bapak Ibu ini pilih saja salah satu dari sini ya. Ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih di pemilihan sumber belajar ini ya Bapak Ibu. Ini dia ya yang tadi opsional. Silahkan Bapak Ibu pilih satu saja ya. Misalkan pengelolaan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu pilih di sini silahkan pilih modul yang ingin Bapak Ibu pelajari. Di PMM ada topik pelatihan mandiri ya. Ini ya, kalau Bapak Ibu pilih yang ini, saran saya karena RHK kita disiplin positif, Bapak Ibu bisa pilih yang hukuman versus konsekuensi versus restitusi, karena ini lebih menyinggung ke disiplin positif sebenarnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau pilih yang lain juga boleh. Kemudian atau Bapak Ibu yang paling saya lihat yang paling ini ya yang paling yang paling pas gitu untuk disiplin positif itu yang ini ya, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Jadi modulnya ada beberapa, ada restitusi, layanan responsif, dan 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu pilih untuk mempelajarinya nanti ya. Kemudian kalau pilih yang pengelolaan emosi, ini dia ada beberapa pilihan. Ini bisa juga dilakukan untuk menciptakan disiplin positif, tapi kurang ini ya menurut saya, kurang mengena ke siswa. Misalnya teori coaching ini, kayak teori coaching kurang pas menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang ini saja. Nah, terutama di bagian restitusi, karena di penilaian restitusi kita rata-rata penilaian kepala sekolah mengatakan kita sudah melakukan namun kurang efektif. Jadi kita bisa mempelajari modul ini. Nah, setelah ini maka kita ditanya kapan akan mempelajari ini pilihan di PMM ini tadi ya, yang di pilihan platform Merdeka Mengajar ini tadi. Kapan kita akan mempelajarinya? Apakah April atau Mei? Saran saya ya di April saja atau di Mei ya Bapak Ibu, boleh dipilih. Kemudian apa dukungan yang dibutuhkan, sama kayak tadi ya. Kalau saya mungkin dukungannya adalah memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal, atau manajemen. Saya pilih ini saja. Bisa pilih lainnya juga ya Bapak Ibu, kayak tadi ya, apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk mempelajari modul di PMM, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai ya, kalau Bapak Ibu belum yakin, boleh simpan draft, tapi jangan lupa untuk mengumpulkan kalau sudah yakin. Jadi tidak terulang lagi kejadian seperti observasi kemarin, ada guru yang belum mengumpulkan jadwal observasi sehingga tidak bisa dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin ya, seperti saya ini, saya insya Allah yakin dengan apa yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan ya. Jadi klik aja kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan ini tidak bisa diulang. Kalau mau cek lagi ya supaya yakin gitu ya, boleh dicek ulang lagi ya. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu silahkan klik kumpulkan ya. Oke, nah ini dia ya, berhasil kumpulkan dokumen. Nah, nanti kepala sekolah masih bisa dirubah ternyata ya Bapak Ibu ya. Akan menjadi draft dan langsung dikumpulkan ulang. Oh, ternyata di tampilan baru dia bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang yakin ya, jadi lanjut ubah. Saya sudah yakin, saya tidak lanjut ubah ya. Nah, nanti kita akan menunggu menunggu umpan balik lagi dari kepala sekolah. Nah, kalau sudah nanti maka tampilan dari PMM kita nanti apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah kembali, maka yang 50% ini akan berubah menjadi 75%.
Nah, demikianlah tutorial ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan melalui video, karena untuk bulan Maret sampai nanti Lebaran atau mungkin April nanti, saya takut kita tidak bisa melakukan kegiatan kombel karena jadwal di April sangat padat. Maka saya minta maaf Bapak Ibu, saya men-sharingnya melalui video. Nah, sekian tutorial dari saya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi di grup kombel kita. Demikian ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.